Mardani Alisera, tutup mulut embermu itu. Kenapa kamu ketakutan sekali Kaisang yang mau terjun dalam politik? Sampai-sampai kamu meminta supaya dibuat peraturan yang mengatur anak presiden jangan masuk dalam politik. Kenapa memangnya, Kalah saing ya partai kalian? Atau kalian curiga kalau Presiden Jokowi memberikan privilege kepada anak-anaknya kah? Ataukah kalian curiga kalau anak-anak Presiden Jokowi itu diberikan fasilitas ketika terjun dalam dunia politik? Untuk politisi PKS, Pak Mardani Alisera, menanggapi pernyataan Anda yang minta supaya ada aturan larangan keluarga inti presiden isi jabatan publik perihal terkait dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dikabarkan hendak terjun ke dalam dunia politik, menunjukkan bahwa PKS dan Pak Mardani iri, cemburu, sekaligus ketakutan dengan Kaisang yang mau terjun dalam dunia politik. Iri karena di PKS sendiri tidak ada kader muda yang hebat dan terkenal seperti Gibran maupun Kaisang. Cemburu karena banyak partai yang merebut Kaisang untuk masuk partai mereka, sementara PKS sama sekali tidak dilirik oleh Gibran maupun Kaisang. Ketakutan karena memang PKS adalah partai jadul yang kalah saing dengan partai lain. Karena untuk saat ini saja banyak artis dan tokoh publik lainnya mulai ramai-ramai masuk partai politik. Kecuali PKS yang minim anak muda, bahkan kebanyakan artis pun tidak ada yang tertarik dan melirik dengan Partai Keadilan Sejahtera itu. Itulah sebabnya yang membuat PKS kalah saing dan tertinggal dalam hal pengkaderisasian seperti partai-partai politik lainnya. PKS dan Mardani Alisera iri, cemburu dan ketakutan terhadap Kaisang itu karena PKS dan Mardani Alisera sadar betul bahwa partai mereka minim prestasi, bahwa tidak ada kadernya yang menonjol di publik, tidak ada kader-kader yang hebat. Partai PKS kebanyakan diisi oleh para orang tua yang minim kontribusi kepada negara ini. Kadernya doyan nyinyir dan kritik kepada pemerintah tanpa ada solusi. Pemirsa, coba kita perhatikan baik-baik. Adakah tokoh-tokoh hebat yang berpotensi menjadi calon presiden dan atau wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera? Apakah Mardani Alisera? Oh, tentu tidak. Apakah Ahmad Saiku? Tentu tidak juga. Apakah itu Ahmad Heriawan alias Aher? Jelas bukan juga. Apakah Hidayat Nur Wahid? Jelas tidak juga. Terus siapa dong? Ternyata tidak ada semua. Tidak ada yang cocok dari orang-orang PKS yang bisa maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Makanya tidaklah mengherankan kalau saya bilang PKS itu partai yang tidak berguna bagi bangsa dan negara. Partai sampah. Tidak ada tokoh-tokoh hebat di dalamnya. Tidak ada kontribusi nyata untuk negara ini. Kalau konsisten dalam memainkan politik identitas, partai ini juaranya. Kalau soal poligami, partai ini ahlinya. Kalau soal membela teroris, partai ini yang paling depan. Kalau soal nyinyirin kerja pemerintah, partai ini hobinya. Jadi apapun yang dikatakan Partai Keadilan Sejahtera itu salah terhadap pemerintah, maka kita pilih sebaliknya benar. Karena partai minim prestasi yang satu ini sukanya yang terbalik-terbalik. Yang benar mereka bilang salah, malah yang salah mereka bilang benar. Mardani Alisera, tutup mulut embermu itu. Kenapa kamu ketakutan sekali Kaisang yang mau terjun dalam politik? Sampai-sampai kamu meminta supaya dibuat peraturan yang mengatur anak presiden jangan masuk dalam politik. Kenapa memangnya, Kalah saing ya partai kalian?
Atau kalian curiga kalau Presiden Jokowi memberikan privilege kepada anak-anaknya kah? Ataukah kalian curiga kalau anak-anak Presiden Jokowi itu diberikan fasilitas ketika terjun dalam dunia politik? Dan lembaga negara seperti KPU atau Bawaslu memihak kepada anak-anak Presiden Jokowi ketika mereka terjun dalam calon kepala daerah kah? Kalau memang benar dengan menggunakan kekuasaannya atau jabatannya, kemudian Presiden Jokowi membantu memenangkan anak-anaknya dalam kontestasi politik, tentu kita akan lawan bersama. Atau misalkan Presiden Jokowi secara langsung mengangkat anak-anaknya jadi menteri atau diberikan jabatan atau kedudukan di lingkaran istana atau lembaga-lembaga negara lainnya, tentu kita akan protes. Tapi selama ini Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah ikut campur dalam urusan politik anak-anaknya. Sekali lagi, Presiden Jokowi tidak pernah ikut campur dalam urusan politik anak-anaknya. Mereka oleh Presiden Jokowi diberikan kebebasan, diberikan pilihan untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Entah itu mau terjun dalam dunia politik maupun sebagai pengusaha. Siapapun di Republik ini, termasuk anak presiden, punya hak dan kedudukan yang sama. Mereka tidak bisa kita larang untuk tidak boleh terjun dalam politik. Memang tidak bisa kita pungkiri kalau kemenangan Bobi Nasution, anak mantu Presiden Jokowi sebagai wali kota Medan, dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo adalah karena Pak Jokowi hari ini adalah Presiden Indonesia. Itu jelas sangat berpengaruh. Tapi perlu kita garis bawahi, sekali lagi, perlu kita garis bawahi, kemenangan Bobi dan Gibran terjun menjadi eksekutif di daerah mereka masing-masing itu karena di dua daerah tersebut masyarakat melihat sisi positifnya Presiden Jokowi sebagai presiden yang baik, merakyat, dan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Sehingga masyarakat di dua daerah tersebut secara psikologis memilih dan memenangkan Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming Raka karena masyarakat di dua daerah tersebut yakin dan percaya kedua tokoh tersebut merakyat dan mampu membangun dan memajukan serta mensejahterakan daerah mereka sama seperti Presiden Jokowi membangun Indonesia ini. Jadi untuk PKS dan maksudnya Mardani Alisera, kalian itu sama sekali tidak berguna bagi bangsa dan negara ini. Cocoknya ditenggelamkan di 2024. Jadi sekali lagi untuk kita semua ketahui bahwa tanggapan Mardani Alisera yang minta supaya dibuat aturan yang melarang keluarga inti presiden untuk tidak terjun dalam politik, maka kita memilih sebaliknya dengan tidak mendukung permintaan Mardani Alisera itu. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.